Pada 2021, belanja media Jawa Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024, Ridwan diganti pejabat gubernur B. Mahmudin. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Dalam sebuah konten, Ade Armando menyatakan sebuah data ya, yang intinya belanja media Jawa Barat itu dari 2021, 2022, 2023 di masa Ridwan Kamil ini naik terus ya. Kemudian 2025 ya saat ini itu menjadi 3,1 miliar. Artinya dibandingkan pada masa Ridwan Kamil yang 2023 itu ya, hampir 50 miliar, kemudian ini turun 3,1 miliar ya, itu ini penurunannya sangat drastis ya. Kalau dihitung-hitung 90% lah turunnya. Mengapa bisa hal ini terjadi? Ya pertama ini terjadi pemangkasan memang di anggaran Jawa Barat ya. Artinya efisiensi anggaran ini terjadi di Jawa Barat itu bukan hanya di belanja mass media saja, tapi di berbagai macam anggaran ini diefisiensikan. Dan dalam hal ini Kang Deddy juga menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan dipotong anggarannya, tapi dialihkan ke sesuatu yang lebih penting, artinya menggunakan skala prioritas. Nah ini memang beda lah kalau Kang Deddy dalam hal ini, menurut Pak Git ya, dalam segala bidang dibandingkan gubernur-gubernur lainnya beda dan lebih menonjol. Tapi dalam hal ini yang dinarasikan oleh Ade Armando itu adalah pengiritan atau istilahnya Kang Deddy ini bukanlah masalah pencitraan. Jadi nggak perlu membayar media untuk melakukan pencitraan ya. Jadi media tuh bebas mau beranggapan apa tentang Kang Deddy. Artinya uang ini tidak diberikan kepada media lagi. Nah dalam hal ini ya oke lah, salah satu misinya itu, tapi nggak semuanya itu. Kan artinya apakah benar pada waktu itu terjadi istilahnya real ya 50 miliar itu benar-benar digunakan anggaran itu sebagai belanja media, atau tanda kutip ada KKN-nya ya. Ini kita nggak tahu karena nggak ada bahan auditnya. Dan begitupun data dengan yang dikeluarkan oleh Ade Armando, ini pun Pak cari-cari nggak ketemu. Jadi dari data seseorang kemudian dikasih ke Ade Armando dan datanya seperti itu gitu ya. Dan katakanlah data ini benar gitu, karena untuk mengeceknya ini juga Pak Git tak ketemu ya, kita asumsikanlah data ini benar gitu. Artinya mengirit 90% dari anggaran belanja media. Selain itu ya, Kang Deddy itu kan juga punya channel ya. Channelnya Kang Deddy ini kalau nggak salah subscribernya itu 6,5 juta gitu ya. Ini cukup banyak teman-teman. Nggak channel kecil gitu, channel ini channel besar. Ini sudah bisa untuk mewakili lah salah satu media gitu. Kan kalau menurut Pak Git, nggak semua media itu bisa disogok atau disuap dengan uang untuk istilahnya bergabung dengan pemerintah gitu. Yang kita ketahui kalau kita cek ke Tempo, bocor alus itu kan banyak banget tentang kritikan pemerintah gitu.
Dan menurut Pak Git ya, ini jelas-jelas gitu, Tempo ini tidak dibiayai atau masuk ke daftar anggaran media yang disediakan oleh pemerintah. Ya, ini agak-agak sedikit melenceng sedikit, tapi masih ada hubungannya. Permasalahan hubungannya adalah pembelanjaan kepada media. Dan menurut Ade Armando, ini bukanlah sebuah pencitraan gitu. Ya sebetulnya begini teman-temannya. Kalau sudah masuk ke sosmed, ya, ini adalah ya hal yang wajar untuk pencitraan. Ini kan salah satu membangun image gitu ya. Membangun image, tapi pencitraan ini sesuai nggak dengan hasil yang ada, atau puas nggak rakyat dengan hasil kerja yang telah dilakukan oleh Kang Deddy gitu ya. Apakah rakyat ini puas? Dan ternyata memang banyak rakyat yang puas dan senang. Banyak tanggapan positifnya timbang banyak tanggapan negatifnya. Mau tidak mau, kita mengakui lah memang kebijakan Kang Deddy ini beda daripada kebijakan-kebijakan gubernur lainnya. Dan ada juga kebijakan Kang Deddy ini yang sudah dicontoh oleh beberapa gubernur gitu. Yang menurut Pak Git, kalau memang hal itu perlu, nggak usah gengsi lah untuk mengikuti kebijakan gubernur Jawa Barat. Memang mau tidak mau, Jawa Barat itu katakanlah kalau peribahasanya selangkah lebih maju atau berapa langkah lebih maju timbang provinsi-provinsi lainnya. Tapi tetap aja gitu, tetap aja ada yang apa ya namanya, mengimagekan kalau ini adalah pencitraan, ini hanyalah hal yang pura-pura. Ya hal ini wajar lah, karena nggak semua orang itu puas gitu, dan nggak semua orang ini senang gitu. Kita tidak bakal bisa menyenangkan setiap orang. Pasti ada pihak-pihak yang tidak puas tuh ada. Apalagi pihak-pihak yang terluka, katakanlah seperti Ormas ya, kemudian Habib dan macam-macam ya. Kalau Ormas ini kan jelas gitu, Kang Deddy tidak setuju dengan adanya Ormas, kemudian tidak melarang Habib untuk ceramah Jumat, karena menurut Kang Deddy juga isi ceramah Jumatnya Habib ini nggak bermutu itu. Baik, kita ambil kesimpulan dalam hal ini teman-teman ya. Ya artinya dengan pemangkasannya, rasio pemangkasan itu kan 90% lah, katakan seperti itu. Membuat dana yang harusnya dialokasikan untuk kepentingan belanja media dialihkan untuk kepentingan rakyat. Ya ini Pak Git setuju ya. Dan katakanlah Pak Git setuju dengan Bung Ade Armando, tapi nggak semuanya gitu ya. Artinya dalam pemangkasan ini pada masa Ridwan Kamil itu hingga sekian 50 miliar itu, apakah 50 miliar ini memang benar-benar digunakan dalam tanda petik untuk belanja media, atau sebagian besarnya digunakan untuk belanja hal lain dalam tanda petik itu. Yang kedua, soal pencitraan yang menurut Ade Armando yang dilakukan oleh apa namanya, Deddy Mulyadi adalah bukanlah pencitraan ya, karena berani memotong anggaran dan tidak memberikan kepada media gitu. Yang artinya media pun kalau dapat ya tidak sebesar dulu gitu. Jadinya membiarkan media ini berpendapat tentang Kang Deddy itu seperti apa gitu ya. Nah ini menurut Pak Git juga nggak pas-pas banget gitu ya, karena ya salah satunya media yang digunakan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah channelnya sendiri. Itu channelnya ini jangkauannya luas gitu. Belum yang re-upload yang lewat TikTok, yang lewat FB, yang bukan Kang Deddy sendiri gitu ya, re-upload ini udah jutaan. Artinya penggemar Kang Deddy itu terbanyak di mana-mana. Nggak cuma di Jawa Barat aja, ya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang sering lihat konten Kang Deddy lewat TikTok atau lewat FB yang maksud Pak Git bukan jalur khususnya channel KDM, ini kan banyak sekali. Dan kalau Pak Git lihat juga banyak hal yang apa namanya, yang positif timbang negatifnya yang diangkat itu. Kemudian soal pencitraan ya sah-sah saja lah, kalau dunia sosmed ini dipakai buat pencitraan itu sah-sah saja. Maksudnya asal jangan terjadi ketimpangan. Pencitraan bagus tapi hasil kebijakan jelek gitu.
Kalau memang kebijakannya itu murni hasilnya bagus ya, mau kita bilang bagus. Ya Pak Gid tidak menutup kemungkinan ini karena Pak Gid juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy dalam hal ini kebijakannya ini banyak hal-hal yang lebih positif timbang negatifnya. Tapi intinya gini teman-teman, apapun alasannya ya, memotong anggaran belanja media hingga 90% ini adalah suatu sikap yang baik dan patut dicontoh oleh gubernur-gubernur lainnya. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.